ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti berpengetahuan, artinya kecerdasan mengenai sesuatu. Lawan kata ilmu adalah jahil atau kebodohan, ketidaktahuan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nampaknya ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kehidupan memang harus ada perubahan lebih baik dalam setiap harinya yang diawali oleh hati. Oleh karena itu, perubahan akan mustahil terjadi apabila tidak ada ilmu pengetahuan. Itu adalah hari kehancuran dunia atau kehancuran alam semesta, yang dimana setelah hancurnya alam semesta ini tidak ada kehidupan lain selain kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat At-Taha ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innas sa'ata atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Innas sa'ata atiyah, sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena itu adalah sudah ketetapan yang maha kuasa. Akan tetapi Allah itu merahasiakan kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Bahkan Nabi Muhammad kasih Allah pun itu tidak mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat itu. Kenapa Allah merahasiakannya? Karena agar setiap manusia itu berlomba-lomba atau berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Kiamat akan segera datang, tapi entah kapan datangnya. Hanya Allah lah yang tahu. Banyak tanda-tanda di luar sana yang sudah terjadi, yaitu Palestina yang sudah tidak ada di Google Map, yang ada di Israel yang merajainya. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus berzikir, harus banyak-banyak beribadah kepada Allah dan mendekat kepada Allah, terutama Keluarga kembali dan jamaah sholat maghrib. Dan kapan? Waktu sebelum tidur atau setelah sholat isya. Apabila kita mengambil disiplin, itu hanya disiplin saja. Karena disiplin percuma orang cuma hanya masuk kelas dengan 4 waktu. Namun sama saja di dalamnya hanya tiduran, hanya tidur di kelas. Yang penting mereka berpikir sudah hanya menghabiskan waktu masuk kelas, keluar kelas, itu hanya sudah masuk disiplin. Mereka berpikir bila kita mengambil dari solih, kita akan mengetahui kita ke kelas tujuannya untuk apa, untuk menuntut ilmu. Lalu kita akan memperhatikan ustadz yang ada, guru-guru yang ada, dan hal yang lain. Maka orang solih selain mengetahui waktu, ada juga mengetahui apa guna dari waktu itu. Dan dengan ini kita perlu ketahui bersama bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah komitmen yang penting yang sudah merajai dalam diri kita, yang sudah menjiwai dalam diri kita. Dan juga orang tua adalah wali yang sudah merawat kita dari kecil hingga dewasa, yang sudah membesarkan kita, membiayai kita dengan susah payah, yang sudah membiayai kita dengan susah payah. Dan begitu pula ibu yang sudah melahirkan kita dengan susah payah pula. Begitu pula ayah yang sudah merawat kita, membuat kita terinspirasi akan perjuangan mereka berdua. Dan juga sudah tertera dalam kitab suci Al-Quran, juga sudah tertera dalam kitab hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullahi fi ridal walidaini wa sutullahi fi sutil walidaini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dari tutur, bahwasanya hari kiamat itu adalah hari sehancur-hancurnya alam semesta ini, alam kaum ini yang sekarang kita temati. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya, hanya Allah lah yang. Maka dari itu, marilah kita kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar untuk menggapai ridhonya. Karena hari kiamat semakin dekat.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.